mendengarkan firman Tuhan, saya minta tolong Ibu Erni boleh berdoa untuk firman Tuhan. Silakan. Ya, Ibu Erni. Mic-nya dibuka dulu, Bu. Kenapa, Pak Nando? Ibu, boleh tolong berdoa untuk firman Tuhan. Yang lain dulu deh, Pak. Saya belum siap. Maaf ya. Mic-nya masih belum dibuka, Bu. Pak, maaf Pak. Bawa doa firman yang lain dulu, Pak. Aku belum siap. Gimana, Bu? Aku belum siap, Pak. Doa firman, Pak. Maaf. Oh iya. Pak Kamajaya, Pak Kamajaya, Pak Kamajaya, Pak Nando. Iya, Pak Kamajaya, silakan. Mari Ada kita Pak Kamajaya. Ya. Bapak, saat ini kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Bapak. Kami bersyukur, terima kasih Bapak, di mana Engkau yang sudah mengantarkan kembali kami Bapak untuk memasuki pada hari yang baru di bulan yang baru ini ya Bapak. Bapak, kami bersyukur, terima kasih di mana Engkau juga sudah mengumpulkan kembali kami di dalam acara doa pagi Doria ini ya Bapak. Kami serahkan pertemuan atau doa pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan biar apapun yang Kau kehendaki itu adalah yang boleh terjadi. Kami serahkan juga Bapak setiap peralatan yang akan kami pakai, yang Kau jamah, Kau rapisnya, tidak ada gangguan apapun ya Bapak. Khususnya kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini Bapak, urapi mulut lidah bibirnya Bapak, setiap kata-kata yang keluar yang sungguh-sungguh daripada-Mu ya Bapak. Kami mohon Bapak Engkau urapi juga kami yang mendengarnya, Tuhan, berikan kemampuan pada kami untuk kami mempunyai kemampuan untuk sungguh-sungguh mengerti akan arti daripada firman yang akan kami dengar pagi hari ini. Bapak, kami serahkan ibadah pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih doanya Pak Kamajaya, puji Tuhan. Ya, shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Saya mau tanya, suara saya apa terdengar dengan jelas? Boleh lambaikan tangannya. Jelas, Ya, Pak. Jelas. Oke, Jelas. puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita langsung saja kita buka di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 ya. Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saya baca bagi kita semua. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sama-sama setuju ya bahwa perubahan perilaku kita itu merupakan buah-buah dari pertobatan kita. Ya. Namun pada pagi hari ini kita juga akan sama-sama belajar lebih mendalam lagi tentang sebuah perubahan yang terjadi ya, yang lebih dari sekedar buah pertobatan ya, yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita dulunya mungkin adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan, kita melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Tuhan. Namun ketika kita mengenal Injil, mengenal kebenaran firman Tuhan, kemudian kita mengalami pertobatan, ya, mengalami perubahan di dalam kehidupan kita.
Dan pagi hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi tentang suatu perubahan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar tentang peraturan yang baru ya yang kita jalani ya. Peraturan yang lama atau perbuatan yang lama kita tinggalkan, kemudian kita menuju kepada perbuatan-perbuatan yang baru atau peraturan-peraturan yang baru ya yang ada di dalam firman Tuhan. Ataupun bukan sekedar gaya hidup yang baru, saudara ya. Karena pertobatan yang sejati bukan hanya sampai di situ ya. Karena pertobatan yang sejati di dalam Alkitab, saudara, dalam firman Tuhan, ini semua mencakup semua hal di dalam kehidupan kita. Ya, jadi bukan sekedar kita dulunya belum percaya Yesus, kita dulu adalah seorang pembohong. Ya. Hari ini kita udah percaya Yesus, kita jadi orang yang jujur. Ya. Belum percaya Yesus, kita berbisnis ya dengan trik-trik, dengan cara-cara dunia, dan kemudian sekarang kita kemudian sudah berubah. Bukan hanya sekedar itu, tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, itu adalah perubahan tujuan dan nilai-nilai hidup kita. Ya, nilai-nilai hidup kita yang dulunya adalah nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kehidupan duniawi, ketika kita bertobat, saudara ya, nilai hidup kita ini haruslah berpusat kepada Yesus Kristus. Ya, kita tidak boleh melalaikan hal ini, saudara, ketika kita kemudian percaya kepada Tuhan. Karena banyak orang menganggap bahwa apa yang sudah tidak saya lakukan ya hari-hari ini itu adalah pertobatan yang sesungguhnya. Hanya sampai di situ. Tetapi tidak ada suatu nilai hidup yang kemudian dijalani dengan sebaik-baiknya. Ya. Tidak ada nilai hidup yang kemudian menjadi bagian ya, yang harus terus-menerus ditingkatkan ya di dalam kehidupan kekristenan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hidup kita ini hanya sekedar bertobat dari perbuatan yang jahat, kemudian kita menjadi orang yang baik, ya kita sedang terjebak di dalam satu nilai moralitas saja ya secara manusiawi, saudara ya. Nilai moralitas secara manusiawi itu hanya mementingkan perubahan di dalam gaya hidup kita sehari-hari, saudara ya. Dan tentunya bukan ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Itu baik, saudara ya. Secara moralitas kita berubah ya. Kita kemudian tidak lagi berbuat sesuatu yang dilarang oleh Tuhan ya. Kita menjadi lebih rajin beribadah. Kalau kita dulu orang Kristen yang tidak pernah beribadah, kita bertobat, kemudian kita menjadi rajin beribadah. Kalau dulu kita dari mungkin kepercayaan yang lain, kemudian sekarang kita percaya kepada Yesus, kita beribadah ya. Kita sedang terjebak di dalam nilai-nilai moralitas saja, saudara. Tetapi di dalam kekristenan kita harus menghidupkan ya nilai-nilai yang lebih daripada itu, ya, yaitu kehidupan yang terus berpusat kepada Yesus. Kalau kita melihat di dalam teks yang kita baca pada pagi hari ini berbicara tentang Rasul Paulus, saudara ya. Saudara tentunya mengenal Rasul Paulus ya, karena dia banyak menulis tentang firman Tuhan ya, yang kita baca ya saudara ya. Kita tahu bahwa tulisan-tulisan daripada Paulus ini begitu powerful ya, begitu mempunyai arti yang dalam saudara ya, karena dia mengalami satu perubahan yang radikal di dalam hidupnya. Perubahan daripada Paulus ini bukan sekedar perubahan secara moralitas, dari perbuatan jahat menuju kepada perbuatan yang baik, tetapi perubahan Paulus ini di mana dia memiliki nilai yang baru, yaitu nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai hidup yang berpusat kepada Yesus Kristus. Ya, hidupnya ini dia arahkan kepada Yesus Kristus. Ya, sehingga nilai-nilai yang lama dia tinggalkan, saudara. Pada pasal yang ketiga yang kita baca dari surat Filipi ini,
konteksnya adalah merupakan sebuah respon daripada Rasul Paulus terhadap ajaran sesat yang berkembang pada saat itu. Ya, kemungkinan besar saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, konteks firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, khususnya di dalam pasal yang ketiga berbicara tentang orang-orang Kristen Yahudi, ya, yang mencoba untuk membanggakan keyahudian mereka, saudara ya. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang kedua, ya, di sana dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka membanggakan bahwa mereka adalah orang Yahudi yang ketat memegang tradisi Taurat, sebenarnya seperti yang kita tahu bahwa agama Yahudi atau Yudaisme, saudara, mereka sangat-sangat memegang erat yang namanya tradisi hukum Taurat, saudara ya. Dan ketika mereka menjadi orang Kristen, mereka percaya kepada Yesus Kristus, ya. Dulunya memang orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus ya, karena mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus Kristus seperti Paulus, saudara ya, yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara, ada kelompok-kelompok orang Yahudi yang sudah menjadi orang Kristen, mereka, saudara, lebih memaksakan ya, memaksakan tradisi-tradisi agama mereka yang lama masuk di dalam kekristenan, saudara ya. Misalnya harus sunat, ya, terus harus taat kepada hukum Taurat, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena saudara pada zaman Alkitab, saudara, tentunya di dalam konteks pasal yang ketiga ini, saudara, di kalangan masyarakat Yahudi, saudara, kalau seseorang yang erat memegang hukum Taurat itu memiliki bobot tersendiri, saudara ya, akan dipuji, pokoknya akan dihormati, saudara ya. Karena saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Yahudi ini terkenal dengan apa, saudara ya, hal-hal yang mereka lakukan, mereka tonjolkan adalah perbuatan-perbuatan moralitas semata, saudara, atau kesalehan hidup, saudara ya. Mereka berusaha menunjukkan spiritualisme mereka dengan rajin beribadah, ya, kelihatannya rajin beribadah. Mereka ada di bait Allah, saudara. Kemudian mereka menonjolkan kehidupan doa mereka, mereka berdoa di pinggir jalan, kemudian orang-orang bisa melihat betapa salehnya mereka. Saudara, mereka memakai atribut-atribut keagamaan yang setiap hari supaya orang bisa memuji mereka. Namun rupanya hal ini terbawa, saudara ya. Hal ini terbawa ketika mereka kemudian percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi orang Kristen, saudara. Mereka masih membanggakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memegang erat tradisi, ya. Mereka membanggakan perubahan moral mereka, saudara ya. Sehingga mereka melupakan bahwa ternyata menjadi orang Kristen bukan sekedar perubahan moral. Bukan, sekali lagi, bukan sekedar dari orang baik, orang jahat menjadi orang baik, saudara. Tetapi nilai-nilai yang berpusat kepada Kristus itu tidak ada di dalam hidup mereka. Inilah yang kemudian dinasihati oleh Rasul Paulus, saudara. Karena Rasul Paulus sangat mengenal yang namanya budaya orang Yahudi, karena dia adalah orang Yahudi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dia adalah orang yang dulunya sangat erat memegang tentang Taurat, ya. Dia melakukan moralitas, ya, yang kemudian bisa dilihat oleh orang lain dan itu bisa dibanggakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga saudara, mereka merasa superior, mereka merasa bahwa mereka lah yang paling mengenal Yesus karena mereka melakukan hal-hal yang luar biasa yang berkaitan dengan moral mereka. Artinya mereka menjadi sombong rohani di dalam hidup mereka, saudara ya. Karena mereka merasa mereka lebih rajin dari orang lain. Mereka lebih rajin beribadah dari orang lain. Mereka rajin berdoa, ya. Mereka lebih rajin berdoa daripada orang lain. Sehingga mereka kemudian memandang
orang-orang yang tidak setara dengan mereka itu adalah orang-orang yang memang jauh levelnya di bawah mereka di dalam hal kerohanian, saudara. Sehingga itu menjadikan mereka bangga, saudara. Dan hal-hal yang lama mereka bawa dalam kekristenan, saudara. Sehingga Paulus kemudian membalik konsep ini, saudara ya. Dan Paulus mengatakan dengan terus terang bahwa mereka adalah pengajar-pengajar yang sesat, saudara ya. Karena mereka hanya mementingkan kehidupan mereka yang lama, ya, kebanggaan-kebanggaan mereka yang lama, karena mereka adalah orang Yahudi. Mereka sangat suka disebut orang-orang yang religius, saudara ya. Mereka sangat suka disebut orang-orang yang saleh, saudara. Sehingga itu terbawa di dalam kekristenan. Namun apakah ini yang dikehendaki oleh Tuhan ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Apakah hanya perbuatan moral saja yang dilihat oleh Tuhan? Sementara nilai-nilai yang berpusat kepada Yesus Kristus kita lupakan. Coba kita melihat, saudara ya, bagaimana Rasul Paulus menanggapi hal ini, saudara ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu ya bahwa Rasul Paulus ya juga dari golongan orang Yahudi, saudara ya. Kalau mau berbicara tentang sunat, saudara ya, Rasul Paulus katakan bahwa dia disunat pada hari yang ke-8 untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat, saudara ya. Sebagai orang Yahudi, saudara ya, dia disunat pada hari yang ke-8, saudara. Dia adalah orang Yahudi asli, saudara. Dia dari suku Benyamin. Dia orang Ibrani asli, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, semestinya itu merupakan kebanggaan di dalam hidupnya. Karena apa? Wah, dia itu paling Yahudi, saudara. Dia mengikuti semua aturan-aturan Yahudi ketika dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena di dalam aturan orang Yahudi menganggap bahwa sunat itu merupakan covenant atau tanda perjanjian, saudara ya. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat, saudara ya, bahkan di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-12 kita tahu hari ke-8 Ishak itu juga disunat, saudara ya. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Paulus boleh katakan bahwa kalau saya mau bangga buat apa, saudara ya, saya ini orang yang mengikuti hukum Taurat dengan ketat, saya ini orang Ibrani asli, saya ini dari golongan orang Yahudi asli, saudara ya. Saya disunat pada hari yang ke-8. Saya memiliki garis keturunan orang Ibrani, saudara ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Paulus mau bangga, saudara ya, dia orang Benyamin, saudara ya. Keturunan Benyamin. Nah, keturunan Benyamin ini kalau kita baca di dalam firman Tuhan, Benyamin ini adalah salah satu anak dari Rahel, istri yang sangat dicintai oleh Yakub, ya, Yakub atau Israel. Dan Benyamin ini adalah satu-satunya anak Yakub yang lahir di tanah perjanjian. Kalau kita baca Kejadian 35 ayat 16 sampai ayat 18, kita temui di situ bahwa Benyamin ini adalah anak Yakub satu-satunya yang lahir di tanah perjanjian, saudara ya. Dan dari suku Benyamin adalah raja pertama Israel, yaitu Saul, saudara ya. Berasal dari suku ini, saudara ya. Dan Paulus pun memiliki nama yang sama dengan Raja Israel pertama itu Saul, karena namanya Paulus sebelum dia bertobat itu Saulus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan saudaraku, semestinya ini menjadi kebanggaan, ya, kebanggaan Paulus, karena dia lebih Yahudi daripada yang lain. Namun, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus bukannya bangga, tetapi kalau kita baca firman Tuhan yang kita boleh baca tadi, saudara, di dalam teks kita, saudara, kita bisa melihat tidak ada yang dia banggakan dengan hal-hal seperti itu, saudara. Karena bukan itu yang Tuhan mau di dalam hidupnya, ya, membanggakan hal yang lama, kemudian menjadi orang yang kemudian menjadi lebih daripada yang lain, saudara. Coba kita lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat yang ke-7 di atasnya kita baca pasal 3, Filipi pasal 3 ayat 7 katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, ini tidak lagi menjadi kebanggaan di dalam hidupnya. Karena dia memiliki pengenalan yang baru ya akan Yesus Kristus. Hal-hal yang berkaitan dengan moralitas, hal-hal yang berkaitan dengan kesalehan-kesalehan yang dulu, saudara ya, itu tidak menjadi kebanggaan di dalam hidupnya. Dia sudah melupakan apa yang ada di belakang dia. Dia tidak lagi membicarakan apa yang dulunya di belakang dia. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi dia mempunyai nilai yang baru di dalam Yesus Kristus. Nilai-nilai kehidupan yang baru yang semestinya itu harus ada di dalam kehidupan kita. Ya, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Kita jangan lagi membawa saudara kebanggaan-kebanggaan yang lama, saudara, ketika kita sudah menjadi orang Kristen, saudara. Ya. Bahkan, saudara, mungkin saudara yang dulunya ada di agama yang lama, saudara, jangan sampai saudara membawa itu lagi di dalam kehidupan kekristenan, saudara ya. Karena kita benar-benar mempunyai hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Ya, nilai-nilai hidup yang benar-benar harus dipusatkan kepada Yesus Kristus. Jadi kekristenan bukan sekedar perubahan gaya hidup saja, tetapi perubahan secara nilai di dalam hati dan pikiran kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak lagi memiliki hasrat untuk apa? Kembali kepada pengalaman-pengalaman kita yang lama, saudara. Tetapi hasrat kita ini diubahkan oleh Tuhan. Hasrat kita ini hanya tertuju kepada Yesus Kristus saja. Ya, hal-hal yang lama itu tidak lagi mengikuti kita. Paulus memaksudkan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, dia benar-benar lupa dengan apa yang pernah ada di dalam hidupnya, karena itu semua tidak mengarahkannya kepada Kristus. Dia tinggalkan hidupnya yang tidak terarah kepada Kristus. Dia tanggalkan semua itu, dan dia benar-benar, saudara, mengalami perubahan di dalam hidupnya, saudara. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Perubahan paradigma berpikir kita. Ya, di dalam hati kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudara berubah secara moral itu sangat baik, saudara. Ya. Saudara berubah dari perbuatan-perbuatan saudara yang lama itu baik, saudara. Sangat baik, saudara. Tetapi level kita harus jauh lebih daripada itu, saudara. Yaitu perubahan cara berpikir dan nilai-nilai yang baru di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus Kristus telah menanamkan nilai-nilai yang baru di dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Dia. Ya, dengan pengorbanan yang di kayu salib, saudara, menebus kita. Ya, istilahnya kita ini adalah budak dosa, saudara ya, ditebus dengan harga yang begitu mahal, saudara. Sehingga kita mempunyai kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita tidak membawa lagi hal-hal yang lama itu, saudara. Karena nilai-nilai kita sudah tidak terjebak ya di dalam kehidupan-kehidupan yang lama. Ya, kita benar-benar dimerdekakan, saudara. Kita benar-benar bersih, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian kita menjalani, saudara, kehidupan-kehidupan di mana kebanggaan kita itu hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kebanggaan kita bukan lagi ketaatan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kebanggaan kita bukan karena kita rajin ibadah. Kebanggaan kita bukan karena kita rajin pelayanan. Kebanggaan kita bukan karena kita baik terhadap orang lain, berbuat baik, saudara ya. Tetapi kebanggaan kita ini hanyalah tertuju kepada Yesus Kristus saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan.
Bukan lagi kebanggaan-kebanggaan secara moralitas. Bukan lagi kebanggaan-kebanggaan secara agamawi, saudara. Bukan lagi kebanggaan-kebanggaan secara seremonial, saudara. Upacara-upacara keagamaan. Ya, bukan lagi kebanggaan-kebanggaan seperti itu, saudara. Tetapi kita bangga, saudara, karena saat ini, saudara, kita sudah memiliki Yesus Kristus di dalam hidup kita, dan nilai hidup kita ini benar-benar berubah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, transformasi hidup itu harus ada di dalam hidup kita. Perubahan, saudara. Sesuatu yang berbeda harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, ada perubahan yang benar-benar luar biasa, saudara, terjadi di dalam hidup kita. Perubahan yang luar biasa itu bukan sekedar hanya pergeseran saja, tetapi sesuatu yang luar biasa, saudara. Ada suatu hal yang berbalik 180 derajat di dalam kehidupan kita. Ya, kita ditransformasi, saudara. Kita transformasi kehidupan kita itu harus ada, ya, di dalam kehidupan kita, saudara. Arah hidup kita, saudara. Pengenalan yang benar akan Tuhan, saudara, ya. Pengenalan yang benar akan Yesus Kristus, saudara. Dan firman Tuhan itu yang akan menerangi segenap hidup kita. Berubahlah, saudara, ya. Tuhan akan merubah akal budi kita, pembaharuan melalui akal budi kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, saudara, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Karena kita saat ini sudah memiliki orientasi hidup yang baru. Saudara, tujuan kita itu harus berubah. Ya. Yang pertama, tujuan hidup kita ketika kita percaya kepada Yesus itu harus berubah. Tujuan kita percaya kepada Tuhan harus ditransformasi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tujuan-tujuan seperti apa, saudara? Tujuan kita ikut Tuhan. Bukan, saudara, untuk cari berkat. Tujuan kita hidup ikut Tuhan bukan untuk mujizat. Tujuan kita ikut Tuhan bukan supaya kita ini bisa diberkati, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini harus berubah, nilai ini harus berubah di dalam hidup kita, saudara. Karena tujuan kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal-hal yang lain itu terserah Tuhan saja, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Itu tidak lagi menjadi tujuan utama di dalam hidup kita. Itu tidak lagi menjadi tujuan yang sama sekali ada di dalam hati kita. Sehingga motivasi kita mengikut Tuhan, tujuannya adalah untuk apa? Supaya sembuh, untuk supaya diterima pekerjaan, untuk supaya usaha lancar, ya, untuk supaya dapat jodoh. Bukan itu, saudara. Tujuan kita sudah berubah sama sekali. Tidak lagi hal-hal seperti, oh, tujuan saya ikut Kristen, orang Kristen enak ya, diberkati Tuhan begini. Bukan itu tujuan kita, saudara. Kalau kita memiliki tujuan seperti itu, kita tidak lagi memiliki nilai yang berpusat kepada Yesus Kristus, saudara, ya. Dan kita menemukan makna kehidupan kita yang sebenarnya, saudara, ya. Makna hidup yang sebenarnya ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana Tuhan menangkap saudara, ya, di waktu-waktu pertobatan saudara, ya. Saya tidak tahu bagaimana backgroundnya saudara bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi yang pasti, saudara, saya dan saudara harus memiliki nilai yang sama di dalam Yesus Kristus. Nilai yang sama, yaitu pusatnya hanya kepada Tuhan. Senternya hanya kepada Tuhan saja, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga, saudaraku, relasi kita, atau hubungan kita dengan Tuhan, bukan lagi menjadi hubungan di mana hanya di saat kita meminta berkat, kita berdoa. Hanya di saat kita meminta jodoh, kita berdoa. Hanya di saat supaya usaha kita lancar, kita meminta jodoh. Kita meminta kepada Tuhan supaya usaha kita ini lancar lagi. Ya. Hubungan kita bukan sekedar ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, hanya sekedar supaya kita disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Karena hubungan-hubungan seperti ini adalah hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita membangun relasi dengan Tuhan,
Bukan dengan motivasi-motivasi tertentu. Ada orang hanya berdoa di saat krisis terjadi di dalam hidup. Ketika dia bangkrut, dia baru berdoa. Ya. Dan Tuhan itu menjadi alternatif terakhir di dalam hidup. Pernah nggak kita itu melakukan hal seperti itu? Ya, kita sudah ke dokter, baru kita datang kepada Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan itu hanya jadi alternatif terakhir. Mungkin saudara pernah dengar hal seperti itu. Sesaat aku tidak mampu lagi, aku datang kepada Yesus Kristus. Ya, Tuhan hanya menjadi alternatif terakhir ketika aku sudah nggak mampu lagi. Mestinya Tuhan itu ada di tempat teratas di dalam hidup kita. Karena kita sudah mempunyai nilai yang baru di dalam hidup kita. Tuhan sudah bukan lagi jadi alternatif yang terakhir, saudara. Ya, kita keliru di dalam memahami Tuhan dengan segala perbuatannya, saudara. Ya, memahami apa yang menjadi firman Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita mengatakan, wah, saat aku tak berdaya, ya, aku berlari kepada Yesus. Ya, hanya waktu saat-saat saudara tidak berdaya, jangan cuma saat tidak berdaya datang kepada Tuhan. Di saat saudara belum merasa tidak berdaya, hari demi hari saudara harus datang kepada Tuhan. Ya, jangan sampai tunggu saudara sudah bangkrut dulu, ya. Baru datang kepada Tuhan. Tuhan itu cuma jadi alternatif yang terakhir, saudara. Karena nilai kita itu, saudara, ya, bukan nilai seperti itu, saudara. Kalau nilai-nilai duniawi ya seperti itu, saudara. Ya, kita bergantung kepada manusia, kita mengandalkan manusia, saudara. Tapi itu bukan nilai yang dimaksud oleh Tuhan di dalam firman-Nya kepada kita, saudara, ya. Tujuan hidup harus berubah. Pikiran itu harus berubah. Ya. Nilai-nilai itu harus berubah. Kita bukan jadi orang Kristen yang kemudian hanya datang ketika kita butuh saja, saudara, ya. Hanya berdoa ketika saat-saat urgent, ya, di dalam kehidupan kita, saat-saat mendesak saja. Saudara, kalau tidak mendesak tidak berdoa, saudara, ya. Ini bukan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tetapi nilai yang kemudian berubah itu jauh lebih luas, saudara, ya. Pengertian kita jauh lebih luas, pemahaman kita tentang firman Tuhan, ya. Menjalani kehidupan, ya, yang dimerdekakan oleh Tuhan seperti Rasul Paulus, saudara, ya. Dia benar-benar hidupnya itu hanya berpusat kepada Yesus Kristus. Ya, nilai yang baru itu ada di dalam kehidupannya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari pada pagi hari ini, saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, kita mulai disadarkan oleh Tuhan. Mungkin hari-hari yang lalu, ya, kita membangun relasi dengan Tuhan tidak dengan nilai yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, kita kemudian hanya show off aja, menunjukkan kesalehan kita. Ini loh, saya rajin ibadah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ada orang yang datang ibadah, kalau dia datang ibadah duluan, dia akan foto. Saya orang pertama yang datang, kemudian dia bagi di grup keluarga, saudara, ya, supaya dia dipuji, saudara, ya. Nilai-nilai seperti ini, saudara, hanya membanggakan nilai-nilai secara agamawi. Saudara, apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Ya. Bahkan ada orang, saudara, ibadah, dia bisa sibuk live di Facebook, ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sementara ibadah sedang berjalan, saudaraku yang dikasih. Ya. Apakah ini nilai hidup yang dimau oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara, ada yang ibadah dia sibuk foto sana sini, saudara, dia masukkan di grup, ya, menunjukkan kepada grup, di grupnya dia suasana ibadah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ada yang ibadah dia hanya selfie saja di tengah-tengah ibadah, saudara. Wow, apakah ini nilai kekristenan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Ada yang sibuk jadi Marta ketika ibadah, saudara, ya, demi untuk apa? Konsumsi, saudara, ya. Ya. Di tengah-tengah firman, ya, menyiapkan konsumsi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini apakah nilai seperti ini yang Tuhan mau
di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Hanya menunjukkan nilai-nilai moralitas saja, saudara, supaya orang tahu bahwa kita ini adalah orang yang saleh, kita ini adalah orang yang rajin beribadah, saudara. Ya, dalam ibadah, saudara, penyembahan sudah tidak tertuju lagi kepada Tuhan. Ya, karena nilai hidup tidak ada, saudara. Datang beribadah hanya sekedar rutinitas saja, saudara. Tidak ada fokus lagi beribadah, saudara. Ya, karena di dalam pikiran hanya, ya, saudara ya, ada hal-hal yang lain yang jalan di dalam pikirannya, saudara. Mungkin saja ada orang yang beribadah, tetapi di dalam pikirannya jalan terus, saudara ya, tentang cicilan, saudara ya, yang lewat di pikirannya, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apakah nilai seperti ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Jangan sampai nilai-nilai kekristenan yang sejati itu hilang di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, harus kita jaga nilai-nilai kekristenan, saudara ya, yang hidupnya berpusat kepada Yesus Kristus. Kalau hidup kita berpusat kepada Yesus Kristus, tidak ada yang perlu kita khawatirkan tentang kehidupan kita. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dengan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan kan pencobaan-pencobaan yang kau alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa firman Tuhan mengatakan seperti itu? Ya, karena Rasul Paulus, saudara, sudah mengalami yang jauh lebih berat dari apa yang saudara alami. Saya dan saudara alami, saudara. Tetapi kenapa dia mengatakan itu biasa, saudara? Karena apa? Karena, saudara, dia mempunyai nilai yang baru di dalam Yesus Kristus. Ya, dia mempunyai tujuan yang baru di dalam Yesus Kristus. Kalau orang yang tidak mempunyai tujuan yang baru di dalam Yesus Kristus, dia akan menganggap bahwa persoalan yang dia alami itu akan ya selalu membuat dia ketakutan, selalu membuat dia kecewa, saudara, dengan situasi yang ada. Karena memang pada dasarnya orang kalau yang ikut Tuhan motivasinya hanya untuk berkat, dia akan mudah kecewa kalau dia belum dapat berkat. Orang yang pada dasarnya ikut Tuhan hanya karena mujizat, kalau belum ada jawaban doa, belum ada mujizat, dia tidak akan lagi percaya kepada Tuhan. Tapi Pak, doa akan bisa mengubah segala sesuatu. Bukan sampai di situ. Doa bisa mengubah segala sesuatu kalau Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan dipotong, saudara ya. Oh, doa bisa mengubah segala sesuatu. Tuhan bisa menjawab doa saya. Jangan sampai di situ. Kalau Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan kehendaki, dia bisa mengubah segala sesuatu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi nilai hidup itu harus tetap diarahkan kepada Yesus Kristus. Hari ini usaha saya belum diberkati, saya tetap berusaha, tetap percaya kepada Yesus. Ya, jangan saudara, oh saya harus tambah, saya harus apa? Lebih rajin lagi beribadah supaya Tuhan melihat usaha saya. Nah, ini nilainya juga sudah lain, motivasinya sudah lain. Mau rajin beribadah supaya usahanya diberkati. Bukan seperti itu. Justru Rasul Paulus bilang, tinggalkan apa yang di belakang, lupakan semua. Ya, benar-benar baru di dalam Tuhan. Ya, untuk datang ikut Yesus Kristus, benar-benar baru di dalam Tuhan. Semua asas-asas yang lama tinggalkan. Engkau sekarang ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Motivasi-motivasimu yang lama tinggalkan ketika engkau ikut Yesus Kristus. Ya. Tujuan-tujuanmu yang lama tinggalkan semua itu. Sekarang hidupmu hanya berpusat kepada Yesus Kristus. Hal-hal yang lain itu biar Tuhan yang urus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Jadi mari saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara katakan saudara mengasihi Tuhan, saudara juga harus siap saudara kalau diizinkan sesuatu oleh Tuhan. Ya. Katanya saudara mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, tapi kalau Tuhan izinkan masalah, waduh, marah-marah sama Tuhan. Ya, katanya mengasihi Tuhan. Ya. Jadi mengasihi Tuhan hanya sekedar dipujian, ya. Tetapi benar-benar persoalan terjadi, kita tidak benar-benar siap mengasihi. Ya, jadi pagi hari ini biarlah hidup kita ini terus diarahkan kepada Yesus Kristus, ya. Amin. Jangan lagi pikiran yang lama, jangan lagi bawa pikiran yang lama, pikiran yang baru di dalam Tuhan. Amin. Jangan lagi bawa hati yang lama, bawa hati yang baru kepada Tuhan. Amin. Jangan lagi bawa nilai yang lama, nilai yang baru di dalam Tuhan.
Tuhan terima kasih. Ya, terima kasih Tuhan. Mungkin saja kita hal-hal yang lama kita banyak doa itu banyak meminta. Tapi kita lupa bahwa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lupa untuk berterima kasih sama Tuhan. Ya, doa hari-hari ini saudara, banyaklah terima kasih saudara. Ya, dalam masalah sudah terima kasih sama Tuhan. Ya, dalam persoalan terima kasih. Tapi kalau saudara banyak meminta saudara, aduh, saudaraku yang dikasih, saudara akan lupa berterima kasih. Ya, amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian di dalam hidup kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas nilai yang baru yang Kau tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Kami jauh tersesat, Tuhan. Bahkan kami bisa tersesat di dalam kesalehan kami, ya Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Karena kami masih merasa bangga dengan moralitas kami, Tuhan. Dengan status-status keagamaan kami, ya Tuhan. Kami terjebak di dalam hal itu. Padahal firman Tuhan memaksudkan kami, Tuhan, untuk mempunyai nilai yang jauh lebih daripada itu. Karena Tuhan, di dalam Tuhan bukan hanya sekedar hukum perbuatan, Tuhan. Bukan sekedar hukum moral yang akan membawa kami untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Tetapi ada hukum yang baru, Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang harus kami jalani. Yang dimana kami mendapatkan anugerah keselamatan itu, yaitu nilai-nilai yang berpusat kepada Yesus Kristus. Sehingga kami tidak membanggakan lagi, Tuhan, pelayanan-pelayanan kami tidak membanggakan seberapa sering kami berdoa, seberapa sering kami datang beribadah, Tuhan. Tetapi kami lebih membanggakan hidup kami yang hanya oleh karena anugerah-Mu kami diselamatkan, ya Tuhan. Itu semua baik, Tuhan, dan tidak ada yang salah, Tuhan, dengan itu. Tetapi Tuhan mau lebih daripada itu. Karena kami tahu menjadi orang Kristen yang sejati bukan hanya sekedar Tuhan status-status keagamaan, Tuhan. Bukan seremonial yang Tuhan lihat. Tetapi hati kami ini yang berpusat hanya kepada Engkau saja, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan, apabila mungkin hari-hari kemarin Tuhan kami begitu bangga dengan hal itu. Kami menjadi sombong rohani Tuhan dan menganggap yang lain Tuhan jauh di bawah kami, Tuhan. Dan kami mulai menghakimi Tuhan orang lain. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu, Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi hakim di antara kami, ya Tuhan. Dan kami mau hanya Tuhan memfokuskan hidup kami hanya kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Biarlah semuanya, Tuhan, boleh diterjemahkan oleh Roh Kudus. Tuhan, untuk firman pagi hari ini, supaya semua boleh melakukan di dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, untuk pengumuman Senin, Rabu, Jumat kita ada ibadah Zoom Dorea Ministry. Kemudian hari Selasa jam 7 malam kita ada ibadah doa malam. Kemudian ada ibadah Women of Gloria setiap hari Jumat jam 3. Ya, Saudara. Dengan password dan link yang sama, ya, semuanya seragam. Ini reminder aja untuk kita semua yang sudah biasa ikut Zoom dan boleh mengingatkan kepada teman-teman yang lain yang mungkin juga pagi hari ini ada yang baru join di dalam ibadah Dorea Ministry, ya, bisa mengikuti ibadah Zoom Dorea Ministry setiap Senin, Rabu, Jumat jam 8 pagi, ya, kemudian hari Selasa jam 7 malam ibadah Women of Dorea jam 3 sore. Untuk ibadah onsite di kota masing-masing, Bapak Ibu boleh menghubungi gembala-gembala masing-masing atau juga di admin Dorea Ministry. Puji Tuhan, terima kasih semua yang sudah join dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.